Ya. Kita mulai. Saya mau ajarin kalian bagaimana mengerjakan tugas mingguan. Ya, khususnya waktu kalian membuat refleksi, kan baca kan? Terus saya suruh selama ini apa? Bikin refleksi. Kaitkan dengan apa yang diajarkan di kelas. Nah, selama ini refleksinya sih sudah jalan. Kalian udah baca, udah jalan, udah kerjakan dengan baik. Cuma ini saya mau lebih terarah gimana menulis refleksinya. Sekaligus refleksi ini bukan sekedar kayak apa cerita gitu ya. Tapi bagaimana kalian bisa menuangkannya dalam sebuah paragraf yang bagus, tapi isinya tetap refleksi. Isinya tetap apa ya? Apa yang kalian pelajari dari cerita Sain itu atau dari buku doa ini gitu. Ya. Nah, sehingga nulisnya harus dalam bentuk paragraf nanti. Oke. Jadi nanti satu cerita Sain, satu paragraf. Nanti baca buku doa juga satu paragraf. Begitu. Nah, ini saya mulai dulu tentang bagaimana menulis sebuah paragraf. Kan pertama kan saya sudah ajarin harus ada kalimat topik atau ide utama. Ide utama ini adalah poin utama yang ingin disampaikan dalam sebuah paragraf. Tapi ide utama ini didukung oleh ide-ide pendukung atau kalimat-kalimat pendukung, supporting di details. Ya, ini kalimat untuk membantu menjelaskan ide utama itu atau untuk mengembangkan paragraf itu. Ini berasalnya isinya kutipan. Nah, kutipannya adalah dari bacaan Sain dan renungan. Lalu kalian kutip, buat analisisnya. Terus kasih kalimat penutup atau kesimpulan. Nah, ini 4 poin ini ya. Jadi ada kalimat topik, kalimat pendukung, analisis, kesimpulan. Oke, nah nanti kita kembali ke sini. Nah, selama ini kan misalnya kalian baca Sain ya. Katakanlah misalnya seperti hari ini nih. Oke, hari ini kalian baca Saint Terentius, misalnya Martir Terentius. Ya kan? Dan istrinya bernama Neonila dan anak-anaknya. Ya kan? Oke, kita coba buka ya. Nah, nih. Coba baca Happy. Santo Terentius berasal dari Suriah dan menderita bagi Kristus bersama istrinya Neonila dan ketujuh anak mereka, Sabelus, Pontius, Theodorus, Pele, Hirax, Nitus, dan Eugenides. Mereka dikecam sebagai orang Kristen dan dibawa ke hadapan pihak berwenang untuk dikasih. Iya, terus? Orang-orang kudus itu mengakui Kristus dan mengejek dewa-dewa, bahkan mereka dicambuk dengan kain besi. Cuka dituangkan ke dalam muka mereka yang kemudian dibakar. Orang-orang kudus saling menguatkan satu sama lain dan berdoa kepada Allah untuk menolong mereka. Dia mengutus para malaikat untuk membebaskan mereka dari belenggu dan menyembuhkan luka-luka mereka. Kemudian orang-orang kudus itu dilemparkan ke binatang buas yang menjadi jinak dan tidak menyakiti mereka. Setelah itu mereka dilemparkan ke dalam kuali yang berisi api yang panas, tetapi mereka tidak terbakar. Melihat tidak ada yang dapat membahayakan orang-orang kudus itu, para penyembah berhala memenggal kepala mereka. Oke, ceritanya sampai di sini kan. Terus ini ada lagu pujiannya, ya. Nah, setelah itu ada renungannya, nanti baca 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18.
Lukas 6 ayat 1 sampai 10. Nah, lalu ini renungannya. Oke, ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang pertama, misalnya gini, kalian udah baca ya. Ini jangan kalian hanya kutip langsung, ya. Oke, boleh kutip langsung. Misalnya kalian kutip langsungnya, taruh di sini ya. Nah, ini kemarin saya juga ajarin anak-anak mahasiswa tingkat atas. Ini saya juga mau ajarin kalian, jadi sama, supaya sekolah ini atau kalian ini bisa mulai belajar dari awal nih, nulis yang bagus. Ya, nulis paragraf yang benar, yang baku. Oke, nah untuk menulis sebuah paragraf yang baku kan mesti latihan, belajar begitu. Ya, unsur-unsurnya harus tahu seperti ini. Terus nanti saya kasih contoh-contoh, ini ada contohnya. Ya, nanti saya kasih bahannya ini. Ada contohnya, ada topik di sini. Misalnya nanti kita kasih warna merah. Lalu evidence supporting details-nya. Lalu kasih analisis. Ya. Nah, lalu kasih evidence lagi supporting details-nya. Oke, lalu kasih penutup. Nah, ini satu contoh memakai kutipan dan paraphrase di dalam paragraf. Ya. Nah, mengutip itu kan ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama apa? Kutip langsung. Nah, jadi kalau kutipan langsung itu seperti ini. Apa yang ada di dalam buku atau di dalam teks itu langsung aja kalian copy, misalnya seperti ini. Saya cerita Sen ini ya. Nah, tentang Terentius. Nih. Oke. Ini yang tadi dibaca oleh Happy ini. Nih. Udah ya. Ini kan kalian baca kan? Nah, terus kalian mau tuangkan, yang saya suruh apa? Buatlah sebuah refleksi dari apa yang dibacakan gitu. Nah, refleksi itu ya berarti respon kalian ketika membaca ini. Secara apa ya? Selama ini kan saya ajarin kalian kan selalu kaitan dengan gimana cerita seperti ini juga kita ini kan selalu harus apa? Membersihkan batin, jiwa, nus itu kan, menjaga nus itu. Nah, dikaitkan kan ke situ refleksinya. Oke. Nah, misalnya cerita tentang Terentius ini. Lalu apa hubungannya dengan refleksi iman saya atau apa terapi kan, terapi jiwa kan, yang sering kali saya ajarkan. Kita punya nus, logos, spirit itu bagaimana dijaga supaya menjadi serupa dengan Kristus. Itu refleksinya seputar itu, jangan kemana-mana gitu. Oke. Nah, kalau kita mau tulis, ambil misalnya kutipan ini mau jadikan paragraf, berarti kalau di dalam paragraf itu ada bukan. Kalau dalam paragraf itu berarti harus ada unsur-unsur ini. Kalimat topiknya, kalimat pendukungnya, analisis, kesimpulan begitu. Ya. Ini adalah sebuah paragraf dengan struktur yang runtut. Sehingga gampang dimengerti kalau runtut. Nah, beberapa waktu kalian nulis refleksi itu ya saya bacanya waktu kalian ngutip itunya oke, kalian copy paste ya. Oke. Nah, itu kan kutip langsung, copy paste. Tapi setelah baca refleksinya, waduh, ini sayang, bahasanya harus runtut supaya mudah dimengerti. Gak apa-apa, ini kan masih semester awal, belajar dulu. Nah, makanya saya kasih tahu contoh-contohnya. Sehingga dan ilmiah, artinya nggak seperti kayak nasihat-nasihat doang. Ya, ilmiah. Kenapa? Karena kita nih ya sekolah gitu. Ya, kalian nanti bikin khotbah, bikin refleksi, bikin apa materi, begitu kan harus sesuatu yang benar, yang ilmiah. Ya, sehingga harus ada unsur-unsur yang harus disertakan. Inilah kita harus berlatih menyusun paragraf dengan benar. Ya, caranya adalah bagaimana kita mengintegrasikan kutipan tadi, kutipan langsung, atau kita paraphrase, atau kita ringkas dalam sebuah paragraf.
masukkan di dalam paragraf ini, 4 ini. Oke, nah berarti langkah pertama kita ngerjakan poin 1, 2, 3, atau 4 dulu. Poin 1 atau poin 2 dulu. Atau poin 3 dulu. Salah. Atau poin 4 dulu. Poin 2 dulu. Bukan poin 1 dulu. Poin 2 apa? Kerjakan dulu, tarik dulu, kutip dulu. Kalimat penutup apa? Kalimat kutipan atau kalimat paraphrase atau ringkasan yang kamu dapat dari mana? Dari baca sen itu misalnya, atau nanti dari baca buku doa itu, atau dari baca buku apa aja, buku teologi, buku artikel misalnya, ya. Nah, kamu baca misalnya buku ini, kamu mau pakai, nah itu namanya kamu mengutip. Tapi ada 3 cara mengutip. Kutip langsung seperti ini. Nah, persis kan? Persis kan seperti yang di sini. Nah, itu namanya kutip langsung. Misalnya kamu mengutip ayat, kan langsung. Roma 1 ayat 5 misalnya. Ya kan? Nah, atau kamu baca sen seperti ini. Ada artikel seperti ini. Kamu kutip langsung. Kamu kopikan apa adanya. Tanpa kamu kurangi. Nah, itu namanya kutip langsung. Tapi ada cara yang kedua, Pak. Paraphrase. Paraphrase itu artinya apa? Kamu membahasakan ulang. Nah, nanti kita belajar di sini. Ya. Jangan sama persis. Misalnya, saya kasih contoh. Helmi, ya kan? Ada kalimat misalnya, Helmi sedang belajar menulis di kelas ini. Satu kalimat gitu. Bagaimana kamu paraphrase membahasakan ulang? Ya, misalnya kamu akan mengatakan, Helmi sedang melakukan riset di kelas ini. Artinya belajar nulis itu maksudnya riset. Nah, itu artinya mau paraphrase gitu. Ya. Contoh-contoh lain kan ada nanti. Ya. Misalnya Lestania ya sedang memperhatikan pelajaran di kelas. Paraphrase-nya saya akan mengatakan, oh Lestania sedang kuliah di kelas. Ngerti nggak? Ya kan? Nah, Lestania sedang membaca buku atau berdiskusi di kelas ini. Paraphrase-nya, oh Lestania sedang mengikuti kuliah atau mengikuti pelajaran di kelas ini. Maknanya sama nggak? Sama, tapi ada kata-kata yang berbeda. Itu namanya paraphrase. Kalau meringkas, itu bagian dari paraphrase juga, tapi dipadatkan. Misalnya ada 10 kalimat, jadi 2 kalimat, jadi 3 kalimat, begitu. Ya, dipadatkan. Itu namanya meringkas. Nah, kita bisa pakai 3 teknik ini untuk menyusun sebuah paragraf yang benar, yang strukturnya runtut, mudah dimengerti, dan ilmiah. Nah, sehingga yang katakannya runtut, ilmiah, dan baik, yang benar, itu adalah ada 4 ini. Nah, dari 4 ini yang kita kerjakan dulu yang mana? 2. Cari kalimat pendukungnya, cari kutipannya, cari paraphrase-nya, atau ringkasannya. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Oke. Nah, misalnya saya kasih contoh. Ini kalau saya kutip, namanya kutip langsung. Ya, oke. Kamu kutip langsung boleh. Sama ini kan kalian banyak kan begitu kan? Kutip langsung. Oke, sekarang kita cuma bagaimana membuat sebuah paragraf atau refleksi, paragraf refleksi yang tadi yang benar, yang mudah dimengerti, dan bahkan runtut dan ilmiah gitu. Nah, ini sekarang yang kita mau pelajari. Gimana? Nah, pertama saya ajarkan kutip dulu. Gitu. Ya, kutip langsung. Atau kalau ini panjang, kamu bisa ringkas. Atau kamu paraphrase. Nah, itu ada pelajarannya lagi gitu. Ya. Nah, tapi misalnya di sini kita belajar kutip langsung dulu lah. Nih. Ya. Nanti saya kasih contoh-contoh misalnya buku ini nih. Misalnya buku katakanlah buku ini ya. Nah, ini
Oh, ini aja deh. Nah, ini ada contoh-contoh. Karena ini ada contoh. Ini kan bahasa Inggrisnya kan. Nah, ini teks aslinya. Berarti kalau kamu copy ini namanya kutip langsung. Tapi di bawahnya ini, untuk menilai kasih kita kepada Allah adalah dengan membandingkan kegairahan kita kepada Allah atau pada ciptaannya. Nah, ini namanya saya meringkas. Karena 3 baris ini ya, jadi 2 baris. Mana yang lebih panjang? Yang atas atau yang bawah? Yang lebih panjang mana? Atas. Yang lebih pendek? Bawah. Berarti ringkas ya. Nah, tapi ada yang saya paraphrase. Misalnya nih, ya ini dari Saint Maximus tentang kasih ya. Untuk mengasihi Allah, maka intelek atau nus kita harus dikuduskan pada kasih Allah. Sehingga perhatian kita tidak lagi pada ciptaan, tetapi Sang Pencipta. Ini saya paraphrase dari bahasa Inggrisnya ini. Kalau bahasa Inggris kan bunyinya, ketika nusmu fokus kepada kasih Allah, maka kamu tidak akan memperhatikan hal-hal yang dicipta. Tetapi akan fokus kepada sesuatu yang fokus kepada Allah Sang Pencipta. Bukan sesuatu yang asing gitu. Ya, nah, saya paraphrase jadi begini. Oke? Nah, yang nomor 7 misalnya. Intelek atau nus kita sesuai kodratnya diciptakan untuk mengenal dan bersekutu dengan Allah. Bukan pada ciptaan, sehingga hidup kita akan berfokus pada Allah dan perintahnya, bukan pada hal-hal materi. Ini apa? Ini paraphrase lagi dari kalimat ini. Kalimatnya ini misalnya. Ya, ketika jiwa lebih berharga daripada tubuh, dan Allah lebih berharga daripada dunia ciptaannya, maka dia akan lebih menghargai tubuh daripada jiwa. Jadi kalau kita lebih menghargai tubuh, maka sebetulnya tubuh jadi lebih berharga daripada jiwa, daripada Allah. Gitu. Ya kan? Nah, maka di sini saya katakan, kalau kita diciptakan untuk mengenal dan bersekutu dengan Allah, maka hidup kita akan berfokus pada Allah, bukan pada hal-hal materi. Begitu. Nah, ini namanya saya paraphrase. Oke, kamu lihat lagi contohnya ya. Ini saya ringkas nih. Oke, nah misalnya jika kamu mengalihkan nus kamu dari kasih kepada Allah, ya kan, mengalihkan nus kita dari Allah ke hal-hal yang lain, bukan kepada Allah, misalnya ke hal-hal objek-objek yang kelihatan gitu, itu artinya kamu lebih menghargai tubuh daripada jiwa, atau lebih menghargai ciptaan daripada Sang Pencipta. Nah, ini kalau kita terjemahkan, ya, atau kalau kita kutip langsung. Tapi kemudian saya tulisnya begini, mengasihi Allah berarti nus yang mengutamakan Allah dalam segala hal kehidupan kita, bukan pada benda-benda cipta. Jadi kalau mengasihi Allah, nusnya harus mengutamakan Allah, bukan pada ciptaan. Nah, ini namanya apa? Meringkas. Yang panjang, misalnya 3 kalimat ini menjadi satu kalimat. Oke? Nah, ini juga ringkas nih. Jika terang pengetahuan rohani itu adalah kehidupan nus, maka terang ini akan dihasilkan dari kasih. Jadi karena kita mengasihi Allah, Tuhan memberikan kita pengetahuan. Ya kan? Nah, maka saya ringkasnya jadi gini. Lahirnya kasih menandakan nus itu terang oleh terang ilahi. Nah, ini perkataan yang saya ringkas ya. Kemudian contoh lagi nomor 10. Ini ada berapa kalimat di sini? 1, 2, ya, 2 kalimat ya, yang panjang kan? Benar nggak? Nah, kemudian saya ringkas jadi begini. Terang ilahi yang menerangi nus kita membutuhkan mata kita pada hal-hal materi. Sama seperti kita tidak bisa melihat bintang-bintang di langit ketika matahari telah menerangi mata kita. Itu namanya saya meringkas. Ya. Atau contoh lain, misalnya ini. Nus dan segala kebajikan kita kerjakan harusnya disatukan dalam doa yang murni kepada Allah, sehingga ini membawa kita lebih tinggi dari segala makhluk ciptaannya.
Nah, ini contoh-contoh kalau kalian mau pakai teknik paraphrase dan meringkas. Memang agak sulit, kalian harus baca berulang-ulang, lalu membahasakan ulang gitu. Atau kamu ringkas jadi padat gitu. Ya, misalnya 5 kalimat jadi 1 kalimat. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu perlu dilatih. Ya. Nah, makanya nanti di sini perlu dilatih ya. Nah, saya latihannya begini. Saya baca aja yang di Filokalia, saya kutip langsung, tapi saya nggak mau terjemahkan. Kalau terjemahkan kan enak ya, tinggal pakai apa? Google Translate lah, ya. Udah jadi kan? Gitu. Nah, saya juga nggak mau hanya ngutip bahasa Inggrisnya atau terjemahkan, tapi saya buat apa? Paraphrase atau apa? Ringkasan. Sehingga dia melatih berpikir gitu. Nah, kalian juga harus yang masih muda-muda ini. Kalau saya juga ngerjakan ya apa? Pikiran saya juga lama-lama ya buta juga gitu. Ya. Nah, ini misalnya coba baca nih 12. Ketika nus kita mencapai tahap kasih pada Allah, maka diri kita seperti diri Nabi Yesaya yang mengatakan, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Kenapa? Ada rasa takjub pada Allah sekaligus rasa rendahnya diri kita. Nah, ini saya ringkas atau paraphrase? Hah? Ya, ini bisa paraphrase ya. Misalnya ini. Nomor 15 ini. Terus saya ringkas jadi ini. Ya kan? Nah, jika kita membenci sesama kita, maka kita tidak mengasihi Allah. Ini intinya dari yang dikatakan oleh Maximus. Maksudnya kalau hati kita masih ada kebencian, ya, maka sebenarnya kita jauh dari kasih Allah. Karena mengasihi Allah berarti kita punya kasih, bukan punya benci. Maka saya simpulkan begini, saya ringkas begini. Kalau kita membenci sesama, maka kita tidak mengasihi Allah. Nah, itu namanya apa? Meringkas. Sudah lihat ya contohnya. Kemudian misalnya contoh lain. Nih. Menyembah Allah saja sejalan dengan kasih-Nya yang menghendaki kesucian batin kita dan kasih kita kepada sesama. Ya, atau ini 21. Dia yang menjaga kekudusan tubuh berarti memprioritaskan Allah. Oke, dia yang jaga kesucian tubuhnya berarti memprioritaskan Allah. Loh, kok bisa saya paraphrase atau ringkas seperti ini? Nah, dari bahasa kalau dari kutip langsungnya begini, jika kamu menjaga tubuhmu bebas dari penyakit, maksudnya penyakit dosa atau hawa nafsu, maka itu akan menolong kamu untuk melayani sesuatu yang lebih mulia. Sekali lagi ya, jika kamu menjaga tubuhmu bebas dari dosa dan hawa nafsu, maka tubuh atau kamu, maka itu akan menolong kamu untuk melayani hal yang lebih mulia. Kamu perhatikan, nanti saya suruh latihin kamu nggak bisa loh. Perhatikan semua, ya. Sekali lagi, coba kamu ulangi apa yang saya ngomong. Yakin? Jangan ngeblank di sini. Ini beberapa dosen itu sering ngomong sama saya nih, beberapa cowok nih ngeblank, ditanya nggak bisa jawab. Tahu ngeblank? Nah, kalau kayak kamu main HP, lagi hang handphonenya itu loh. Jadi ditanya nggak connect gitu. Ya, coba kamu yakin? Coba kamu ini. Nggak tahu kan? Nih, Sarfat, Krisna. Jika kamu nih, email. Oh, gawat ini.
Ayo, ini apa? Terjemahkan. Happy. Jika kamu menjaga tubuhmu bebas dari dosa atau penyakit ya, dan sensual pleasure itu kayak hawa nafsu, maka itu akan menolong kamu melayani apa yang lebih mulia. Perhatikan ya. Oke. Ini bukan pelajaran anak TK, anak SD gitu loh. Ini hal yang sulit. Nah, maka butuh konsentrasi. Ya. Udah? Udah konsen semua? Kalau enggak, sia-sia nih 1 jam kita di sini. Ya. Saya lebih baik ngerjain yang lain, malah sudah selesai yang lain kalau kalian, saya duduk di sini kalian nggak ngerti. Oke? Nah, ini kan kalau kamu kutip ini, berarti ini apa? Kutip langsung. Jangan kamu terjemahkan. Ingat ya, jangan diterjemahkan. Karena nggak ada yang keempat. Ada cuma 3 kan? Apa tadi? Kutipan, paraphrase, ringkasan. Nggak ada terjemahan. Nah, seringkali kita udah ngutip bahasa Inggrisnya, terus kita terjemahkan lagi di sampingnya. Nggak perlu. Kutip langsung ya kutip langsung. Apa adanya. Yaitu bahasa Inggrisnya ini. If you keep your body free from disease and sensual pleasure, it will help you to serve what is more noble. Ya kan? Jika kamu menjaga tubuhmu bebas dari dosa dan hawa nafsu, maka itu menolong kamu melayani apa yang lebih mulia. Nah, itu kutip langsungnya. Oke? Tapi kalau ada teknik yang kedua, kamu bisa paraphrase. Misalnya saya paraphrase-nya gini. Dia atau seseorang yang menjaga kekudusan tubuh berarti memprioritaskan Allah. Nah, itu. Tahu nggak? Ya kan? Oke, itu artinya paraphrase. Kan kalau bahasa Inggrisnya ini apa nih? Kalau bahasa Inggrisnya ini, jika kamu menjaga tubuhmu bebas dari dosa dan hawa nafsu, maka itu menolong kamu untuk melayani apa yang lebih mulia. Yang lebih mulia itu siapa? Allah. Nah, maka kalau kamu bisa menjaga kekudusan tubuh, berarti kamu memprioritaskan Allah. Itu namanya paraphrase. Seperti tadi saya contoh, misalnya si Depi sedang berdiskusi dengan temannya. Kamu paraphrase misalnya saya akan mengatakan, oh Depi sedang belajar dengan teman. Kan maksudnya berdiskusi, ya. Begitu. Nih, contoh lain paraphrase ya. Dia, he who forsakes all worldly desire set himself above all worldly distress. Jadi dia yang bisa menyangkal ya seluruh keinginan dagingnya, maka membebaskan dirinya dari seluruh keinginan yang bersifat duniawi atau kesusahan duniawi. Oke? Jadi kalimat ini bisa diparafrase gini. Dia yang bisa meninggalkan semua keinginan daging, menempatkan dirinya di atas semua kesusahan duniawi. Nah, kamu perhatikan ini ya, tulisan-tulisan Maximus itu pendek-pendek tetapi sangat dalam artinya. Atau ini, misalnya nih. Nah, ini ada 2 kalimat ini. Kamu bisa ringkas jadi kayak gini. Atau kalau kalimat aslinya kan gini. Dia yang mengasihi Allah tentu akan mengasihi sesamanya juga. Jadi kalau kamu mengasihi Allah, harusnya juga mengasihi sesama. Nah, orang seperti ini tidak akan apa? Pelit gitu loh, hot money gitu ya, tidak akan menahan uangnya, tetapi akan membagikan uangnya sesuai kehendak Allah. Dia akan menjadi murah hati kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, itu kan kutip langsungnya kan. Nah, sekarang gimana kamu meringkas? Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang bermurah hati kepada. Nah, itu namanya ringkas. Kalau kamu kutip langsung, ya ini. Ini kalau kamu buat seperti ini namanya ringkasan. Jadi bisa bedain kan? Oke, saya. Nah, sekarang coba misalnya yang latihan tentang sen ini.
Ini kalau kutip langsung seperti ini. Ini kan sebenarnya dari bahasa Inggris ini. Bahasa Inggrisnya saya terjemahkan dari sini. Ya kan? Nah, kemudian saya terjemahkan jadi kayak gini. Jadi seperti ini. Bahannya dari sini. Yang kalian baca setiap hari ini. Misalnya hari ini Terentius ya. Nih. Kutipan aslinya itu dari sini. Nih. 1, 2, 3 paragraf ini. Oke, kemudian saya translate. Jadi seperti ini. Ya kan? Nah, ini bukan karangan-karangan saya, cuma ya ini apa yang ada di dalam gereja. Nah, kemudian saya translate. Berarti ini kan saya kutip langsung kan? Nah, gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian baca, berarti udah selesai nggak poin yang kedua? Kembali ke ini. Kalimat pendukung dapat ya kan? Nah, sekarang kerjakan langkah 1. Buat apa? Kalimat topik. Oke? Nah, kalimat topiknya apa dong dari ini? Apa? Oke, misalnya penderitaan di dalam Kristus. Tapi kalimat loh, kalau ini kan bukan kalimat, ini frase namanya. Misalnya apa? Kamu baca dulu nih. Terentius itu dia punya keluarga nih, anak dan punya istri dan 7 anak. Lalu mereka karena beragama Kristen dikekang, dibawa di hadapan pihak berwenang. Tapi tetap mereka tidak menyangkal Kristus. Walaupun mereka harus dicambuk. Ya kan? Luka-luka, kemudian dibakar. Tetapi Allah tolong. Nggak mati mereka. Nah, tapi orang-orang kudus ini hanya dilemparkan ke binatang buas. Malah binatangnya jadi jinak. Ya kan? Singanya malah jadi apa nih? Kucing misalnya gitu. Jadi jinak. Nah, lalu dilempar ke dalam kuali yang isinya api panas. Tapi mereka nggak terbakar. Nah, terus akhirnya apa? Mereka mati-matinya apa? Dipenggal. Kan gitu kan? Nah, kamu udah baca nih ceritanya. Satu keluarga ini. Lalu ditambuk, disiksa, dibakar, tapi malaikat datang menyembuhkan. Dikasih binatang buas, binatangnya jadi jinak. Dilemparkan dalam kuali panas, malah nggak apa-apa. Nah, baru dipenggal, mereka baru tewas. Nah, dari cerita ini, kamu kalau saya suruh buat paragraf refleksi, berarti paragrafnya sekarang nih harus benar nih. Semua harus bikin model kayak gini nih. Kenapa Pak harus ikut kayak gini? Kok nggak bebas sih Pak? Nah gini, ini paragraf. Kenapa kok harus urut 1, 2, 3, 4? Supaya nih saya mau melatih kalian ke depan. Nanti misalnya nulis paper di kelas saya ataupun mata kuliah yang lain, semua nanti sama akan bikin artikel jurnal. Bisa lihat nggak artikel jurnal dari kakak tingkat kalian? Nah, kok mereka bisa publish? Kalian kepingin nggak? Nggak juga ya? Nah, nggak. Oke, nggak juga nggak apa-apa sih. Paling saya suruh tukang kebun aja. Ya, jadi tukang dapur aja. Pasti kepingin kan? Itulah tujuan kalian belajar di sini juga. Ya. Tapi kan harus tahu caranya, harus ada usaha, latihan. Nah, mulai dari sekarang. Mulai, walaupun ini cuma bikin paragraf refleksi, tetapi sudah runtut, sudah mudah dimengerti, sudah ilmiah. Cuma ngarang-ngarang. Kenapa ilmiah? Karena kita mengutip. Ya kan? Nggak karangan kita. Nggak kayak pelajaran bahasa Indonesia dulu, ayo mengarang. Jalan-jalan ke kebun misalnya. Yang dulu ada kan? Ada nggak dulu? Kalau dulu saya sering disuruh tuh.
pelajaran apa Indonesia, Pak gurunya paling mudah, anak-anak mengarang ya, pengalaman minggu lalu kalian berenang di mana begitu. Oke, udah kita mulai ngarang aja gitu, asal ngomong aja. Nah, bukan pelajaran mengarang kalau mau bikin artikel. Harus ada data-data ya kan, harus ada kutipan. Misalnya ini kutipannya ini. Nah, terus bagaimana nih kalian bikin kalimat utama dulu? Jadi strateginya jangan kerjakan nomor 1 dulu, tapi baca dulu, baca terus kutip, atau baca kamu paraphrase, atau kamu baca kemudian ringkas, ya. Nah, kan misalnya kalau mau ringkas, ini kan kalian bisa ringkas, mau paraphrase juga silakan. Nah, tapi sekarang waktunya terbatas, kalian saya kutip langsung aja deh. Tadi saya sudah tunjukkan yang ringkas kayak gimana, paraphrase gimana ya. Nah, ini kalau kamu ringkas, ini misalnya berapa kalimat nih? Katakanlah di sini 10 kalimat. Kamu ringkas aja misalnya jadi 2 atau 3 kalimat. Misalnya nih, kamu akan ringkas keluarga Santo Terentius dan keluarganya. Misalnya kalau kamu ringkas gini ya. Misalnya nih, saya kasih tahu. Santo Terentius dan keluarganya yang berasal dari Suriah, oke, menderita mati sebagai martir bagi Kristus dengan cara mereka disiksa, kemudian mereka dipenggal. Udah selesai. Itu namanya ringkas. Paham nggak? Atau kamu akan ngomong gini, Saint Terentius dan keluarganya menderita bagi Kristus. Awalnya mereka disiksa, dibakar, dilempar ke binatang buas, tapi Tuhan selalu menolong. Nah, pada akhirnya mereka mempersembahkan jiwa mereka dengan cara dipenggal. Selesai nggak? Ringkas nggak semua? Yes. Nah, begitu. Ya, kalau mau paraphrase, kamu bisa paraphrase tiap kalimat, boleh. Jadi lebih panjang memang. Bisa saja kalau kamu paraphrase, bisa saja ini jadi lebih panjang lagi atau lebih sedikit, ya. Itu paraphrase. Tapi saya ajak kalian meringkas saja. Seperti ini contohnya. Saint Teresius dan Nionila bersama dengan ketujuh anaknya menderita bagi Kristus dengan cara mereka dipenggal, Sebelum dipenggal, mereka mengalami banyak siksaan, tapi Allah selalu menolong mereka. Nah, udah itu selesai kan? Jadi 2 kalimat kan? Oke. Nah, tapi kalau itu udah boleh, udah maksudnya sudah ngerti. Nah, sekarang buat kalimat refleksinya. Gimana nih poin utamanya di sini? Nah, berikutnya adalah kamu kerjakan yang ini. Kalimat topiknya nih. Jadi kerjakan nomor 2 dulu, baru 1. Ya, kalau dalam matematika kan 1, 2 dulu. Nah, kalian terbalik ini. 2 dulu, baru 1. Apa ide utamanya? Enggak, ide utama. Ide utama. Kan kalau kalian mau bikin paragraf, mulai dari kalimat topik atau ide utama. Misalnya kamu akan ngomong, tadi ada yang ngomong penderitaan di dalam Kristus. Coba, tapi bikin dalam kalimat. Jika kita menderita karena mengakui Kristus, maka kita tidak akan merasakan penderitaan tersebut. Karena Kristus akan selalu menyertai orang yang mengakui. Oke, misalnya Happy akan ngomong gini. Penderitaan selalu orang yang menderita apa? Orang-orang yang menderita bagi Kristus apa? Tidak akan mungkin merasakan ya. Karena kalau dicambuk ya pasti luka, sakit ya kan. Cuma kan
ini dalam cerita ini kan mereka nggak sampai terbunuh kan, gitu. Atau kamu akan ngomong gini, orang-orang yang menderita bagi Kristus tidak tanggung, tapi sampai mati, gitu, ya kan? Nggak nanggung-nanggung. Jadi menderita bagi Kristus itu total sampai mati. Ya, kamu tulis di sini. Menderita bagi Kristus adalah penderitaan sampai mati. Benar nggak? Ini bisa jadi kalimat utamanya. Bisa. Hal ini contohnya seperti, nah baru ini kalimat kutipannya. Pak, kalimat pendukungnya apa? Nah, contohnya seperti yang dialami oleh keluarga Saint Terentius. Nah, baru kamu tulis ini. Nih. Ini saya kasih warna biru lah. Ya. Nah, ini ini. Menderita bagi Kristus adalah penderitaan yang layak sampai mati. Saya kamu tambahkan gitu. Yang layak sampai mati. Atau menderita bagi Kristus adalah penderitaan yang total sampai mati. Nah, gitu. Contohnya Terentius ini, nah, kamu ceritakan. Oke? Kamu ngomong begini, menderita bagi Kristus, menderita yang total sampai mati. Kamu perlu kasih contoh dong, atau penjelasan dong. Ya kan? Karena kalimat topik itu apa? Kalimat supporting detail itu apa? Kalimat untuk membantu menjelaskan ide dan mengembangkan para. Jadi sifatnya membantu menjelaskan ide. Nah, ini kalimat yang warna biru ini menjelaskan ide nggak? Ide apa? Ide yang mana? Ide yang warna merah ini kan? Menderita bagi Kristus adalah penderitaan yang total sampai mati. Benar nggak? Nah, emang dulu pelajaran bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia diajarin nggak buat ini? Kayak gini contohnya. Dulu di sekolah. Enggak ya? Kalian di sekolah pacaran melulu. Ya, rokok melulu misalnya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Jadi kalimat topiknya itu harus ditaruh di awal. Iya. Nomor 1 kan tadi? Iya. Nah, jadi urutan paragrafnya itu kayak gini aja. Semua standar dulu. Walaupun nanti bikin paragraf itu bisa macam-macam ya jenis paragrafnya. Tapi kita pakai yang ini dulu. Latihan ini. Karena kita nanti sasarannya kalian bisa menulis artikel. Bukan untuk menulis novel atau menulis cerpen gitu. Enggak. Nanti kalau menulis cerpen tekniknya lain lagi. Ya. Marsda. Oke. Nomor 1 kalimat toh itu berarti diletakkan di awal. Untuk kalimat pendukungnya itu misalnya bisa itu semua nggak usah kalau misalnya kalian mau belajar ringkas, ya saya dorong kalian untuk ringkas. Kamu tinggal contohnya seperti dalam keluarga Saint Terentius. Nah, kalau kamu mau meringkas, ya kamu ringkas ini. Tadi yang saya katakan, nggak perlu kutip semua. Nah, kamu ringkas saja. Jadi yang warna biru ini kan ada 3 macam nih. Kamu bisa ringkas, kutip langsung, atau paraphrase. Yang warna biru ini loh. Ya. Nah, tapi kamu setelah kamu kerjakan yang warna biru ini, kamu kerjakan yang warna merah. Nah, merah itu apa? Cari ide utama. Ide utamanya apa dari cerita ini? Oh, ini ternyata menderita bagi Kristus kan? Yang total.
Nah, warna merah inilah refleksi kamu gitu. Paham nggak? Oh, dari cerita ini ternyata kamu akan ngomong menderita bagi Kristus itu nggak boleh tanggung-tanggung, ya kan? Harus sampai mati. Nah, udah siap belum kalian? Sampai mati. Udah siap belum? Belum ya? Nggak mau mati dulu ya? Oke, nah setelah itu kalian bisa kutip langsung. Kutip langsungnya dari WordPress saya aja. Cuma kan kadang-kadang ceritanya itu panjang. Benar nggak? Ada yang ceritanya pendek. Kalau panjang ya kalian ringkas lah. Belajar ringkas. Ya. Nah, sekarang kita ke 3 nih. Apa? Analisis. Gimana menganalisis ini? Analisis itu berarti gabungan dari yang warna merah ini sama yang biru ini. Nah, ini lebih sulit lagi nih. Ayo. Misalnya nih ya, menderita bagi Kristus adalah penderitaan yang total sampai mati. Contohnya seperti yang dialami oleh keluarga Saint Terentius. Santo Terentius berasal dari Suria dan menderita bagi Kristus bersama istrinya Neonila dan ketujuh anak mereka dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Sampai mereka akhirnya dipenggal. Nah, habis itu apa kamu sambung analisisnya? Analisis itu adalah gini, refleksi kamu lagi. Ya. Atau penjelasan komentar dari kamu tentang yang kamu tulis ini atau yang kamu baca ini. Coba. Ayo, semua kasih pendapat. Ya, ada. Happy. Nggak apa-apa. Salah nggak dimakan. Sebagai seorang Kristen harus bisa mengakui iman Kristen kita terhadap orang lain, meskipun kita nanti akan mengalami. Nah, ya kan? Ternyata iman kepada Kristus kita harus siap-siap. Iya, benar nggak? Nah, kamu tulis di sini. Misalnya kalimat refleksinya, kalimat analisisnya gini. Saya kasih warna apalah ya? Pink. Hijau aja lah ya. Nah, kalau yang hijau ini tadi katanya ternyata iman kepada Kristus, beriman kepada Kristus ada resiko, benar nggak? Ya kan? Beriman kepada Kristus ada apa? Ada resiko, ada bayar harga, right? Tadi Happy bilang apa? Harus bersiap menghadapi penderitaan. Nah, kamu tulis di sini, iman kepada Kristus, beriman kepada Kristus, soalnya ya, beriman kepada Kristus haruslah bersiap menghadapi segala kemungkinan penderita, segala kemungkinan termasuk penderitaan. Nah, oke, good. Kamu lagi, ada lagi nggak? Ini kasih hijau ya. Ayo. Kalau ada lagi, tuang lagi gitu. Oh, beriman kepada Kristus ternyata harus bersiap nih menghadapi segala kemungkinan, segala situasi, termasuk jika penderitaan datang. Ya kan? Kita nggak bisa hindari. Gitu. Misalnya itu kayak orang-orang Palestina yang di Gaza. Kan banyak juga orang-orang Kristen. Nah, tiba-tiba negaranya perang dengan Israel, ya. Mereka masih nggak berserah, percaya kalau Kristus itu baik, mengasihi. Nah, itu iman itu dipertaruhkan. Walaupun misalnya di tengah perang ini, pasti banyak penderitaan. Tapi ternyata Kristus ngajarin kita nih, beriman itu ya harus siap menghadapi segala resiko. Nah, itu kalimat analisis bukan? Analisis dari apa yang kamu bahas. Nah, itu yang harus dilatih.
ya, dilatih. Oke, sahabat. Nah, jangan latih ini terus. Oke, kalau kamu main ini gini kan, kamu juga berpikir kan. Nah, kamu pakai nih buat nulis sekarang. Gimana strategi ngalangi musuh kan? Kumpulin senjata supaya menembak musuhnya mati kan gitu kan? Oke? Nah, itu kan pakai strategi. Nah, sekarang kamu strateginya alihkan ke pelajaran gitu. Oke. Apa lagi? Coba yang cowok nih sekarang. Rahmat Wijaya. Ini punya Wijaya kayak saya. Wijaya. Ya. Panggilnya Wija. Awalnya bingung. Wija itu apa? Wija. Oke, apa Wija? Rahmat lebih bagus. Rahmat itu artinya anugerah, kasih karunia. Ayo Mat, apa Mat? Jadi tomat. Apa analisisnya? Sonia apa? Matsuka. Saya Pak, Kak. orang yang benar-benar beriman kepada Kristus, tidak takut, terdiri tidak menyerah dan Good point. Jadi orang yang sungguh-sungguh atau benar-benar beriman kepada Kristus tidak akan takut menghadapi segala ancaman atau penderitaan. Iya. Dan dia tidak akan menyerah. Itu kalimat apa? Analisis. Nah, itu kamu ketik misalnya nih. Misalnya ya, orang yang beriman pada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka dia akan tidak menyerah menghadapi segala dari menyerahnya kan. Kamu tekankan di situ. Good. Jadi analisis minimal satu kalimat lah kalian buat. Ya, kalau bisa 2 misalnya gitu. Oke? Nah, setelah itu apa? Iya. Kalau misalnya analisisnya udah cukup, ya kamu tutup. Oke? Ditutup supaya nggak masuk angin. Ya, karena kalau kebuka terus masuk angin, kembung nanti. Ya, apa dong? Ya, misalnya nih ya, beriman kepada Kristus haruslah bersiap menghadapi segala kemungkinan termasuk penderitaan. Atau ini, orang yang beriman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak akan menyerah menghadapi segala penderitaan. Oke? Nah, sekarang kalian pikirkan, apa kalimat penutupnya ini? Apa, Helmi? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, jangan takut dalam percobaan apapun, karena Tuhan selalu menjaga dan menolong orang-orang. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, jangan takut, tapi berserah kepada Kristus Allah. Oke, ini bisa jadi penutup. Ya, usahakan tulis kalimat yang pendek, jangan panjang kayak kereta api. Nggak tahu kapan titiknya. Oke, nah misalnya nih ya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, janganlah takut, tetapi berserah kepada Dia, sehingga Dia akan menolong kita. Nah, misalnya begitu, itu sebagai penutupnya. Nah, sekarang misalnya ini buku doanya ini. Nah, nanti gini, untuk 1 minggu ke depan kalian
minimal nih ya, misalnya minimal ya ini kan ada 7 hari gitu ya. Nah, saya mau misalnya kalau kalian mau ya 1 hari 1. Tapi paling tidak misalnya 1 paragraf yang benar seperti ini. Jadi dalam 7 hari itu kalian pilih scene yang mana kalian baca ya. Ya 7 hari ya berarti 7 hari dibaca semua. Cuma yang kamu laporkan 1 paragraf. Tapi yang betul, yang bagus. Nanti kalau sudah bagus, nah ke depan mungkin tambah 2 paragraf. Gitu. Ya. Tapi karena saya tambah terus kalian salah-salahin gitu ya. Supaya nggak nambah gitu. Jangan. Oke? Ya. Tapi nanti kalian laporkannya walaupun misalnya ini 1 paragraf ini kan udah selesai kan? Nah, ini yang kalian laporkan aja. Dari 7 scene yang kalian baca itu, laporkan 1. Tapi paragrafnya yang benar. Nah, tapi kalian tulis di sini catatan. Kalau kalian memang kan tulisnya 1 doang. Tapi kalian kasih laporan, catatan. Misalnya saya sudah membaca 7 berita scene. Kalau 5 ya 5 tulis, jangan bohong. Ya, oke. Kalau kalian bohong masuk neraka. Ya, nah misalnya yang kalian tulis, ini nggak semua ditulis. Saya mau kenapa cuma 1 supaya benar-benar kalian bisa fokus 1 tapi benar. Oke, nah seperti ini. Jadi kalian nanti bikin aja dulu warna merah seperti ini. Terus supporting detailsnya warna biru, ya, kutipannya. Lalu analisisnya warna hijau, penutupnya warna hitam, misalnya ini. Nah, sehingga nanti saya gampang bedain ya. Paham? Nah, gitu. Terus kasih catatan, saya tetap mau kalian tetap baca scene-nya setiap hari, 1. Cuma karena tidak dilaporkan, cukup nulis saja. Saya sudah membaca 7 scene. Misalnya 1 aja. Gitu, 1 aja ini. Iya. Iya. Tulis. Hanya laporan aja, Pak. Ini saya sudah baca 7 scene, misalnya kalau mau sebutkan namanya siapa, tulis saja. Nah, karena kalau kalian nggak bisa nyebutin kan berarti bohong. Ya toh? Jadi kalau misalnya cuma sempat baca 3, tulis 3. Baca 7 ya 7. 8 ya 8 gitu ya. Oke. Tapi karena cuma 1 paragraf, nah saya mulai mau aktifkan nih baca buku doanya. Nah, mulai dulu misalnya ini sekarang buka halaman itu beda ya halamannya mungkin atau sama ya. Kita ke halaman ini aja, doa atau kanon permohonan kepada Sang Theotokos Terkudus, nomor 5, halaman 37. Ada halaman 37? Nah, 1 minggu ini kalian fokus baca ini, halaman 37 sampai OD ke 37 sampai 54 ya itu ya. Sorry, bukan. 37 sampai 46. Benar ya? Ya dong? Yang ada kata amin itu sebelum kanon kepada malaikat penjaga itu kan ada amin di atas itu ya. Nah ini juga sama waktu kalian baca buku doa itu misalnya nih ya, coba baca kalimat pertama ini
Ini. Apa yang kalian baca? Misalnya kalian baca ini nih. Tapi nanti kasih laporan. Kamu sudah baca berapa kali? Misalnya di sini ini kan 7 sen ya. Nah, terus dan kanon permohonan kepada Theotokos berapa kali ini? Saya sudah membaca 7 cerita sen dan kanon permohonan kepada Theotokos sebanyak berapa kali? Misalnya 1 kali, tulis 1 kali. 2 kali, 2 kali. Tapi baca sampai selesai. Ya, halaman berapa itu? 37 sampai 46. Itu kan paling 7 halaman. Iya kan? Nah, berapa kali dalam 1 minggu? Sekali ya tulis. Gak pernah baca ya tulis 0. Kalau 5 tulis 5. Jujur aja. Oke. Nah, waktu kamu baca, misalnya ini ya, kamu ambil salah satu. Misalnya yang mana yang tertarik, yang memikat hatimu. Misalnya nih contoh, kepada Sang Theotokos, Pak kita baca sama-sama ya. Pada Sang Theotokos, marilah kita berlari sekarang dengan paling sungguh-sungguh, kita pendosa semuanya dan malam, yang bersujud dalam pertobatan seru dari lelung-lelung jiwa kita. Ya Tuhan, datanglah menolong kami, berbelas kasihlah kepada kami, bergegaslah karena kami terhilang dalam banyak pelanggaran. Janganlah usir para hambamu dengan tangan kosong, karena Engkau saja yang kami miliki sebagai satu-satunya harapan kami. Nah, ini kan baca 2 kali gitu ya. Sang Theotokos itu artinya kepada Sang Bunda Allah. Oke. Nah, kamu misalnya tertarik dengan kalimat ini. Pada Sang Theotokos, marilah kita berlari sekarang dengan paling sungguh-sungguh. Kamu copy, kamu kutip. Oke. Nih. Kamu kutip. Nah, ya. Misalnya nih. Nah, sekali lagi, begitu kamu kutip ini, nah kamu coba lagi bikin apa yang merahnya ini? Hah? Coba baca sekali lagi. Pada Sang Theotokos, marilah kita berlari sekarang dengan paling sungguh-sungguh. Kita pendosa semuanya dan malang, bersujud dalam pertobatan berseru dari lelung-lelung jiwa kita. Ya Tuhan, datanglah menolong kami, berbelas kasihlah kepada kami, bergegaslah karena kami terhilang dalam banyaknya pelanggaran. Janganlah usir para hambamu dengan tangan kosong, karena Engkau saja yang kami miliki sebagai satu-satunya harapan kami. Nah, misalnya gitu. Nah, ini apa? Ini kan kamu akan tulis di sini, ini seruan pertobatan. Benar nggak? Seruan pertobatan dari dosa. Pertobatan dari dosa yang sungguh-sungguh. Nah, dari lelung hati. Nah, ini. Kamu tulis yang merahnya di sini. Oke? Nah, terus ini doanya. Ya kan? Nah, dari doa ini, kamu akan kasih analisis apa? Apa? Berharaplah, misalnya, janganlah usir para hambamu dengan tangan kosong, karena Engkau saja yang kami miliki sebagai satu-satunya harapan kami. Ya kan? Nah, jadi kita di sini apa? Meminta apa? Sang Theotokos menolong kita untuk bertobat. Jadi apa? Bertobat ini nggak bisa sendiri, harus minta bantuan Tuhan. Nah, berarti kamu tulis ini, bertobat, meminta pertolongan. Bertobat tidak bisa usaha sendiri, tetapi
meminta pertolongan Allah. Nah, gitu. Oke? Nah, ini analisisnya di sini. Jadi ada dari bacaan doa itu yang coba kamu kutip seperti ini, terus kamu refleksikan aja satu kalimat. Ini intinya di sini. Nah, jadi belajar bikin paragraf lagi gitu. Ya. Atau nih, saya nggak akan banyak kasih, paling minimal 1 minggu itu 1 paragraf benar. Atau 1 lagi yang ini misalnya. Kan cerita ini kan selalu banyak yang kelewat ini ya, tapi ada beberapa yang rajin memberikan ringkasan ini juga. Ini kan ada ceritanya nih. Ya, ada renungannya ini. Nah, sama. Kamu ringkas ini, jadikan itu sebuah paragraf lagi. 1 minggu, 1 aja. Pilih 1 yang mudah. Paham? Nggak usah sampai 7 hari. Tapi 1 aja pilih. Seinnya 1, renungannya 1. Kalau nggak mau renungan, ambil buku doa itu 1. Jadi cuma 2. Ya, saya kan maksudnya itu kan lebih gampang lah. Cerita doang kan kalian suka cerita kan. Tapi ya agak sulit memang buku doa tadi atau renungan ini. Ya. Misalnya nih, murid-murid Tuhan memetik buli gandum, menggosok-gosoknya dengan tangan mereka dan memakannya pada hari Sabat. Ini kan cerita di Lukas 6 ini. Ini adalah satu perbuatan yang sebetulnya sederhana, tapi ini ditegur oleh orang-orang Farisi. Cuma ngutip gandum, habis itu apa? Dimakan kan gitu. Tapi sebetulnya kenapa orang Farisi itu jadikan ini masalah? Nah, dia katakan ini secara liar semangat yang tidak masuk akal. Tetapi pada hakikatnya semangat menghakimi. Oke? Hal ini melekat pada segala sesuatu dan menghadirkan semuanya dalam bentuk yang suram dari pelanggaran hukum dan kehancuran. Kelemahan ini pada tingkat lebih besar atau lebih kecil adalah hal yang umum terjadi pada hampir semua orang yang tidak menjaga diri mereka sendiri. Tidak semua orang akan mengungkapkan pikiran yang menghakimi dengan kata-kata, tetapi jarang sekali seseorang menahan diri dari hal itu. Seseorang duduk di samping hati dan membangkitkan sikap menghakimi, ia akan mencurahkannya. Tapi pada saat yang sama, si hakim itu sendiri siap untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi ada hakim yang siap menghakimi, tapi dia juga tidak baik. Selama tidak ada orang yang melihat dan dia tidak pernah berada dalam kondisi yang tidak baik dalam beberapa hal. Seolah-olah ia menghakimi, menghukum karena alasan itu sendiri, untuk memuaskan perasaan kebenaran yang terhina dan tertekan di dalam batinnya dengan menyerang orang lain, betapapun tidak beralasannya. Nah, orang yang mencintai kebenaran dan berdiri di dalamnya mengetahui betapa sulitnya mencapai kebenaran dalam perbuatan dan terlebih lagi dalam perasaan. Tidak akan pernah menghakimi. Ia siap lebih cepat untuk menutupinya dengan kelonggaran, bukan hanya pelanggaran kecil, tetapi juga pelanggaran besar terhadap orang lain. Tuhan tidak menghakimi orang-orang Farisi yang suka menghakimi, tetapi dengan sabar menjelaskan kepada mereka bahwa murid-murid melakukan sesuatu yang dapat dimaafkan oleh siapapun jika mereka memikirkannya dengan benar. Dan hampir selalu seperti itu. Pikirkanlah dengan baik tindakan sesama kita, dan kita akan menemukan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak memiliki karakter yang serius dan mengerikan seperti yang Anda lihat pada awalnya. Jadi maksudnya dari renungan ini mau mengajarkan apa? Tentang penghakiman atau menilai segala sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Kamu misalnya nih, ya, kamu bisa mengutip ini, tapi kamu bikin seperti tadi lagi. Karena ini panjang, kamu ringkas lah. Jadi misalnya kan ini banyak banget ya. Kamu ringkas jadi 2 atau 3 kalimat. Misalnya, jangan menghakimi, tetapi mengasihi. Ya kan? Atau di sini dia katakan apa nih?
Tuhan tidak menghakimi orang Farisi. Tapi dia sabar menjelaskan kepada mereka apa sebetulnya yang penting. Begitu. Kamu berarti kan udah pelajaran apa? Meringkas. Kamu ringkas. Jadi dari sini kamu ringkas, ya. Ini ringkas, ya. Berarti kalau kamu ringkas kan, oh ini berarti apa? Jangan menghakimi seperti orang-orang Farisi. Tetapi apa? Dengan hati yang lembut mengajarkan mereka tentang kebenaran. Misalnya gitu. Nah, kamu ringkas kayak gini. Dari cerita ini, bukan cerita, dari renungan ini. Kayak gitu. Ya, ini kadang ada yang sulit, ada yang mudah nih. Nah, ini kamu udah ringkas gini. Berarti apa ini? Warna biru. Ini tadi ini juga biru ya. Jadi kalian bisa pilih ya. Mau dari buku doa itu kalian kutip, terus kamu bikin refleksinya. Atau dari renungan ini kamu kutip, kamu ringkas, terus kamu kasih refleksinya apa? Buat lagi paragrafnya. Ya. Nah, misalnya apa? Ini bisa jadikan kalimat yang merah ini. Nah, jangan menghakimi seperti orang Farisi, tapi dengan hati lembut mengajarkan mereka tentang kebenaran. Nah, seperti yang terjadi pada cerita pada uraian berikut ini. Nah, kamu bisa copy nih ringkasan ini. Misalnya mulai dari mana ini? Oke, kamu copy semua kayak gini itu boleh. Tadi ya. Nah, nih. Kamu copy. Berarti ini biru ya. Kalau ini berarti kan kamu kutip langsung nih. Ya kan? Kutip langsung. Tapi intinya kan di sini kan. Terus kutipannya ini. Nah, terus kamu kasih analisis. Ya, misalnya analisis ini. Jika kita memiliki kebenaran, kita tahu apa yang benar dan salah. Dari cerita ini kan, oh iya, kita jadi tahu apa yang benar dan salah. Misalnya ini. Ini berarti kalimat apa? Hijau. Oke? Nah, atau kalau enggak, nanti ada banyak renungan yang lain ya. Misalnya kemarin itu nih, misalnya nih. Ini ringkas ya. Misalnya nih, coba baca, Helmi. Janganlah sudah bagi mereka yang berperilaku menggoda di tengah-tengah masyarakat untuk takut menggemukkan diri mereka di desa yang mengumbar aib mereka sendiri, berjalan menuruti hawa nafsu mereka, mengucapkan kata-kata yang bukan dan memisahkan diri mereka sendiri dari kesatuan iman. Celakalah karena lihatlah Tuhan akan datang dengan 10.000 malaikatnya yang kudus untuk menghakimi semua orang dan untuk memuka semua orang fasik dalam semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Oh, bacanya kok salah-salah sih. Kurang baca. Ya, jangan banyak main game. Coba saya lagi, baca yang lancar. Celakalah kata sejudas bagi mereka yang berperilaku menggoda di tengah masyarakat dan berbarat takut
menggemukkan. menggemukkan diri mereka di pesta-pesta yang mengubah aib mereka sendiri, berjalan menurut hawa nafsu mereka, mengucapkan kata-kata yang bukan, dan memisahkan diri mereka sendiri dari kesatuan iman. Celakalah, karena lihatlah, Tuhan akan datang dengan 10.000 malaikatnya yang kudus untuk menghakimi semua orang dan untuk membongkar semua orang fasik dalam semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Nah, dari cerita ini, oke, kalau kamu mau bikin paragrafnya gimana? Kutip dulu. Kutip atau kamu ringkas dulu nih. Ya. Nah, kalau kamu nggak mau ringkas, ya udah kamu kutip gitu. Kayak gini, ini kan nggak diringkas kan? Nah, misalnya nih. Nanti kan ada 7 hari, kamu pilih renungan yang mudah kamu pahami. Gitu ya. Pilih salah satu aja. Nggak usah sampai 7. Nah, misalnya ini. Ini emang sulit dipahami nggak ini? Hah? Sulit, baca lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau perlu 10 kali, 100 kali. Oke, kalau sulit. Oke, kalau 100 kali nggak ngerti, ya udah berarti kamu memang bodoh. Harusnya sih enggak. Kalau baca 10 kali makin udah ngerti gitu ya. Nah, ini artinya apa ini? Misalnya ini. Celakalah, kata Rasul Yudas. Ini ada Yudas 1 ini. Kalau kamu berperilaku menggoda di tengah-tengah masyarakat, suka pesta, mengumbar aib, berjalan hawa nafsu, mengucap kata-kata yang bukan-bukan, kata-kata kotor misalnya. Oke? Memisahkan diri dari kesatuan iman. Katanya celakalah. Sebab Tuhan nanti datang akan menghakimi orang-orang seperti itu. Kan itu intinya. Ya kan? Nah, kalau kamu ringkas jadi gimana? Nih, belajar ringkas. Berarti kamu akan ringkas ini. Celakalah kita atau celakalah mereka yang hidup apa ini? Menggoda, tidak takut, suka pesta, mengumbar aib, menuruti hawa nafsu. Celakalah mereka yang hidup menurut hawa nafsu atau jahat. Sebab apa? Kenapa celaka? Sebab mereka akan, atau Tuhan akan datang menghakimi. Nah, baru buka kurung Yudas berapa? 1 ayat 11 sampai 19. Ini artinya apa? Kamu ringkas. Oke? Nah, dari misalnya nih, dari berapa baris ini ya? 9 kan? Jadi berapa? 2. Udah dapat nih, Yudas 1, 11 sampai 19. Nah, sekarang ini kan masih yang biru kan? Biru atau hijau? Biru. Oke. Sekarang kamu bikin yang merah ini. Apa merahnya? Ide utamanya. Hah? Oke, misalnya ini, janganlah hidup seperti orang-orang jahat. Ini kan orang-orang jahat semua kan ini. Mengumbar nafsu, menggemukkan diri mereka di pesta, menuruti hawa nafsu, mengucapkan kata-kata yang bukan-bukan, memisahkan diri dari kesatuan iman, perilaku menggoda. Ini cewek-cewek sering menggoda kan? Menggoda di tengah-tengah masyarakat gitu. Oke? Nah, ini kan kalau kamu bisa ambil ide utamanya, berarti janganlah hidup seperti orang-orang jahat. Nah, baru kamu ngomong di sini seperti kata Rasul Yudas. Apa? Celakalah mereka yang hidup menuruti hawa nafsu. Nah, ini berarti kalimat yang biru nih. Oke, sekarang analisis. Jangan hidup seperti orang-orang jahat.
Seperti kata Rasul Yudas bahwa celakalah mereka yang hidup menurut hawa nafsu. Ya kan? Sebab Tuhan akan datang menghakimi mereka. Celaka, karena Tuhan akan menghukum. Nah, habis itu apa? Analisismu. Baca lagi. Jangan hidup seperti orang-orang jahat. Rasul Yudas mengatakan, celakalah kita yang hidup menurut hawa nafsu. Karena Tuhan akan datang menghakimi. Nah, ya kan? Terus dari kalimat itu, apa yang kamu bisa refleksikan? Ayo. Orang yang di dalam nafsu Itu kan jangan ulangi lagi. Itu berarti kamu memparaphrase ini lagi. Nah, kalimat analisis jangan memparaphrase kutipannya lagi. Tapi tambahkan sesuatu yang baru. Nah, atau di sini saya suruhkannya reflektif, merefleksi. Nah, kayak tadi Ika, itu berarti memparaphrase ini lagi kan? Benar nggak? Iya. Coba kamu tadi ngomong apa? kalau orang yang hidup dalam hawa nafsu akan dari yang Iya, berarti kan mengulangi kata ini lagi kan? Kayak paraphrase lagi kan? Nah, jangan. Sesuatu yang baru, yang sifatnya reflektif. Yang hidup dalam Janganlah. yang hidup dalam kejahatan yang ini membuat hidup kita jadi ke dalam dosa. Ya, sama lagi. Mengulangi lagi nih. kita harus hidup menurut kehendak Tuhan sehingga penghakiman tidak datang. Oh, berarti kamu tambahin. Tetapi hiduplah seturut dengan kehendak Allah atau kehendak tuh boleh. Kan gini. Jangan hidup seperti orang jahat. Karena apa? Kita bisa dihakimi. Berarti kamu kalimat analisis, oh kalau gitu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini artinya kamu nggak paraphrase ulang lagi. Paham nggak? Kan celaka loh kalau kita hidup menurut hawa nafsu, maka Tuhan datang menghakimi. Siapa yang mau celaka? Hah? Hidupmu mau celaka ini? Enggak. Nah, berarti apa? Kalimat selanjutnya, kalimat yang kamu bisa refleksikan apa? Misalnya dari happy tadi udah benar. Tetapi hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Atau hiduplah dalam kekudusan. Oke, nah, kamu bisa tambahkan lagi. Tapi hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Dengan menjaga hati. Ya kan? Bisa nggak? Menjaga hati atau nus kita. Dari serangan hawa nafsu. Nah, gitu. Ya kan? Nah, baru kamu sambung lagi. Sehingga pertolongan Allah akan datang menolong kita bagi yang sungguh-sungguh. Nah, tambah lagi di sini. Oke? Oke, sekarang misalnya 2 kalimat cukup. Tambah lagi. Penutupnya apa? Penutupnya misalnya kamu akan ngomong, ya, berbuat jahat akan menerima menghakimi. Tetapi berbuat baik
Kesimpulannya kan akan menerima pertolongan Tuhan. Ya, akan menerima penghakiman dari Tuhan. Kan sesuai Yudas tadi. Tetapi berbuat baik akan menerima pertolongan dari Tuhan. Nah, itu. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan dihakimi. Kalau kamu berbuat baik, kamu justru akan dapat anugerah. Ini kalimat apa ini? Penuh. Ini kalimat kesimpulan. Nah, bisa nggak buat kayak gitu? 2 paragraf tapi betul. Hah? Kalau salah ya nggak apa-apa. Buat lagi. Ya, nggak dimakan. Buat lagi. Tapi saya rasa pastilah kita harus pelan-pelan gitu. Ya, asal itulah, jangan ngeblank aja. Berbuat jahat akan mendapat penghakiman dan berbuat baik akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Ya, misalnya nih ada satu kutipan Maximus nih yang bagus nih ya. Ini kan spiritual formation ya. Nah, misalnya saya ingin kalian kutip ini, misalnya di sini. Nih, coba baca semua sama-sama. Pada awalnya, nah, misalnya ini kalian kutip ya, kutip aslinya seperti ini. Nah, jadi tantangannya adalah kutipannya udah ada, kamu bikin yang kalimat warna merah ini. Baru kamu sambung dengan ini. Terus kasih warna hijau. Terus kasih penutup. Nah, misalnya gitu. Ya. Nah, misalnya kalau kamu baca ini, nggak ngerti, baca berulang lagi. Sampai paham. Baru setelah itu kamu mikir, oh iya ternyata kasih itu sebuah proses. Nah, kamu tulis ini. Kasih sebuah proses. Kasih adalah sebuah proses yang dimulai dari ini. Oke? Nah, baru supporting detailsnya seperti yang dikatakan oleh Saint Maximus. Bahwa, nah nih. Jadi ini kalimat intinya ini, ide utamanya. Baru ini kalimat pendukungnya. Nah, gitu. Biru ya. Hijau. Nah. Kenapa kok kamu bisa dapat merahnya? Karena kamu sudah ngerti yang biru ini. Terus ya ini namanya strategi kan. Nah, baru kamu tulis kalimat yang merah. Oh, ternyata kasih itu proses yang dimulai dari iman. Dari iman baru jadi takut akan Allah. Baru ada pengendalian diri, ada ketekunan, ada pengharapan, kesabaran, baru muncul pengharapan, baru muncul dispassion, baru menghasilkan kasih. Nah, dari sini kamu bisa analisis apa? Kamu akan bisa mengatakan begini, oh ternyata iman harus sampai kepada kasih. Ini kalimat apa? Refleksi dari yang kamu baca. Nah, kamu kasih warna hijau. Iman haruslah sampai kepada kasih. Nah, penutupnya misalnya, jadi beriman tidaklah cukup. Benar nggak?
melainkan harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikannya apa? Takut akan Allah, pengendalian diri, ya kan? Ketekunan, kesabaran, pengharapan, dispassion, baru menghasilkan kasih. Nah, jadi beriman tidaklah cukup, melainkan harus ditambah dengan kebajikan-kebajikan untuk mencapai kasih. Nah, titik, selesai. Nah, ini loh, waktu nanti kalian baca buku kan, saya lihat tuh di Instagram kalian tuh sering ngutip-ngutip kan, buku kan. Nggak cuma ngutip aja, kamu harus bikin jadi Oke? Nggak cukup paraphrase saja, kamu harus bikin jadi ada kalimat merahnya, ada kalimat itunya, ada kalimat penutupnya, ini penutup hitam. Nah, ini saya kasih nanti jadi contoh ya. Mana file kalian? Flashdisknya. Kita sampai di sini.